Shalom. Jika kalian sudah melihat berita yang beredar baik di TV maupun media sosial tentang mobil Sigra Daihatsu terbalik, itu adalah mobil kami. Ya, aku dan juga kedua orang tuaku sebagai korban kecelakaan tunggal yang terjadi pada hari Selasa 13 Januari 2026 pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, tempat kejadian perkara di Jalan S. Parman, Desa Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Sebelum aku jelaskan bagaimana kejadian itu terjadi, aku ingin menceritakan sedikit tujuan kami melakukan perjalanan keluar kota tersebut. Jadi, kami sedang berada dalam mission trip dari Malang menuju Jakarta, yang mana kegiatan ini kami mulai pada tanggal 7 Januari 2026, berangkat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, dan kembali arah pulang pada tanggal 12 Januari 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Tujuan mission trip ini bukan hanya sekedar mendoakan kota-kota sampai ke pelosok desa, tapi kegiatan ini juga dibarengi dengan mendoakan orang-orang yang sakit dan juga silaturahmi ke keluarga, kerabat, dan sahabat kami. Kami sengaja tidak memakai jalan tol supaya kami dapat menjangkau langsung daerah-daerah yang memang belum pernah dikunjungi dan didoakan oleh hamba-hamba Tuhan. Pemandangan gamblang yang kami lihat dan rasakan betapa banyak jiwa yang memerlukan jamahan kasih Tuhan. Terlalu banyak orang yang masih hidup dalam keterpurukan, kuasa kegelapan dan ketakutan, sakit dan kemiskinan. Kami hanya bisa berdoa di dalam mobil kecil kami dan mengangkat tangan kami supaya Tuhan turun tangan dengan kuasa kasih-Nya menjamah orang-orang ini. Tidak hanya itu, pada saat arah pulang, kami pun berhadapan dengan makhluk gaib atau makhluk jadi-jadian saat masuk lintas barat Kabupaten Sumedang. Jalan begitu gelap dan sepi. Hanya ada sedikit lampu di bagian tengah hutan daerah itu. Kami melihat ada seorang bapak mengenakan pakaian kumuh sedang berjalan sendirian di sepanjang jalan itu. Kami mulai merasakan atmosfer roh jahat dan sepanjang daerah itu kami menengking roh-roh kegelapan dalam nama Tuhan Yesus. Setelah melewati jembatan kecil, nampak di depan kami sosok manusia telanjang sedang duduk jongkok di pinggir jalan. Tetapi warna badannya berkilau, terkena sorotan lampu mobil. Secara refleks kami membunyikan klakson, tapi sosok itu hanya menoleh saja. Kami terus melanjutkan perjalanan kami. Sebelum melewati tikungan tajam, kami melihat ada seekor anjing putih berbadan besar sedang duduk berbaring santai di tengah jalan. Saat kami klakson pun, anjing ini tidak berpindah sehingga membuat kami mengambil haluan nyaris dekat gorong-gorong. Dengan kuasa nama Tuhan Yesus, kami menghadapi kuasa roh-roh jahat itu dan puji Tuhan kami menang. Dan tidak lama kemudian kami mendapati jalan raya menuju kota. Saat tengah malam tiba, kami bergantian mengemudi dan beristirahat. Saat itu kami sudah masuk Kecamatan Binong. Saya sempat bermimpi di mana saya mengenakan gaun pengantin putih panjang dan saya sedang berkeliling di udara dan membuka mulut saya lebar-lebar dalam doa dan nyanyian saya. Angin menerpa begitu kencang. Saya terpisah dari orang tua saya. Saat itu saya diperlihatkan sosok monster dan juga ular sedang hinggap dan meliliti orang-orang di desa itu. Saya tetap melanjutkan berkeliling sampai mendapati mama saya sedang tertunduk menunggu saya. Kemudian saya panggil, "Mah, Papa mana?"
"Papa di sini!" Terdengar suaranya dari arah dalam salah satu gang daerah itu. Tapi papa saya terlihat sakit sampai muntah-muntah. Kemudian ada 3 anak laki-laki berboncengan mengendarai motor, melihat ke arah saya dan tertawa jahat dan berkata, "Hahaha, itu hanya mimpi." Seketika saya terbangun dan langsung menceritakan mimpi itu kepada orang tua saya. Kami tidak mengerti jelas makna di balik mimpi tersebut, tetapi kami bisa menarik sebuah pesan bahwa kami tetap bersatu dalam terang kasih Tuhan dan mampu menghadapi kuasa kegelapan itu. Malam panjang pun berlalu, terik matahari menyinari wajah kami. Kami tiba di desa Margadana, Tegal pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat untuk sarapan dan berganti pakaian. Kemudian kami melanjutkan perjalanan kami pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Kami mengisi bensin dan mengambil waktu sebentar untuk beristirahat di Pemalang. Kemudian melanjutkan kembali perjalanan kami. Disinilah inti kejadian kecelakaan itu terjadi. Saat itu waktu menunjukkan pukul 10:10 waktu Indonesia Barat. Kami sudah masuk di wilayah Kabupaten Pekalongan. Sekalipun kami sudah sarapan dan mengambil waktu untuk beristirahat sejenak, tapi kami sedikit memaksakan diri untuk tetap melanjutkan perjalanan. Kami memasang target setidaknya bisa untuk istirahat lagi saat di Semarang. Tetapi tubuh, terlebih mata, berkata lain. Saat kantuk mata tidak tertahankan, kami mengalami microsleep atau tidur hitungan detik. Dengan kecepatan mobil 60 km per jam saat itu, seketika setir mengarah ke kanan dan membuat ban mobil mengarah ke median jalan dan brak. Saat merasakan hantaman itu, kami hanya bisa berseru, "Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus," berkali-kali. Kami terpelanting dan terseret kurang lebih sejauh 3-4 meter. Kami tidak melihat, tapi yang kami tahu saat itu kami sudah berada di posisi terbalik. Dalam kondisi tersebut, kami berupaya melepas seat belt dan kami juga mendengar teriakan warga setempat untuk membuka pintu. Singkat cerita, puji Tuhan, kami semua selamat dievakuasi ke rumah warga terdekat. Warga bergotong royong membalikkan posisi mobil dan mendorong ke sisi jalan agar tidak membuat kemacetan. Banyak orang takjub dan berkata, "Pak, kalau lihat kejadian dan kondisi mobil yang hancur parah, bisa-bisa meninggal. Jangankan ini, Pak, dulu juga pernah ada kecelakaan, sering terjadi di daerah ini. Mobil tidak seberapa rusak parah, tetapi orang di dalam sudah meninggal semua." Menyaksikan kejadian ini, warga desa Wiradesa dan sekitarnya hanya bisa berkata, "Ini kuasa Tuhan. Bersyukur masih ada Tuhan yang melindungi. Mustahil bisa selamat kalau bukan Tuhan." Dan masih banyak lagi testimoni takjub mereka. Dengan hati tenang dan penuh ucapan syukur, kami berkata, "Puji Tuhan, ini semua kuasa Tuhan Yesus yang nyata menyelamatkan kami." Luar biasa Tuhan Yesus menolong kami. Tidak ada luka serius, hanya benturan kecil di area dada dan kaki. Dan yang terutama kami tidak mati. Ketika kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya untuk melayani Tuhan, satu helai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizinnya. Apatah lagi alam maut yang mengintai kami tidak mampu menyengat kami. Kami sungguh sangat bersyukur atas satu kehidupan lagi yang masih Ia percayakan, dan kami mau pakai hidup yang ada untuk memuliakan Dia. Kalau kami masih hidup hingga hari ini, itu semua untuk Kristus. Dan apapun yang terjadi, kami akan tetap mengasihi dan menyembah Dia. Sebab dari Dialah segala sesuatunya, dan segala sesuatu akan kembali kepada Dia. Kesaksian hidup ini memang perlu kami sampaikan, sebab Tuhan ingin menyatakan kuasa-Nya. Masih ada Tuhan
yang selalu setia bersama kita. Sebab Dialah Bapa kita dan hidup kita begitu berharga di matanya. Tetap percaya dan nantikanlah Ia sedang mendatangkan segala sesuatu yang baik untukmu. Tuhan Yesus memberkati. Meskipun kau belum, ku kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu dan imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Kau